Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 2,8 SR guncang di wilayah Blora, Jawa Tengah, Jateng, pada Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di darat. Gempa tersebut terjadi pada pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 5 km timur laut Blora, Jateng. Koordinat titik gempa berada di 6.95 LS, Lintang Selatan, dan 111.46 BT, Bujur Timur. Banyak yang disesatkan karena mereka memakai jubahnya Nabi. Memakai semua itu untuk senjata ampuhnya yang diberikan oleh para dajjal, dan mereka diutus oleh kaum Yahudi di sana. Astagfirullah. Saya tidak mengira itu. Dulu saya sangat senang sekali dengan karena Rasulullah berpesan, siapa yang mencintai Ahlul Baitku sama juga mencintai Rasulullah. Itu berada di kedalaman 11 km. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data lengkap laporan gempa dari Info BMKG, Tagar Gempa, UPDATE, Mak 2.8, 20 Maret 24 pukul 9.38, 21 WIB, Log 6,95 Lintang Selatan, 111,46 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat 5 km timur laut Blora, Kede Elemen, 11 km dirasakan, MMI 3 Catch. Jepon Tagar BMKG. semuanya dan wasilah dari Sang Yang Nurjah yang Nurwana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami seluruh tim Sapu Jagat mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terkait bencana alam yang saat ini sedang terjadi, khususnya di daerah Jawa Tengah. Sekarang banjir masih belum selesai di daerah Demak, Kudus itu masih terjadi banjir. Sekarang banjir belum selesai, sekarang terjadi gempa, tapi tidak besar ya, 2,6 skala Richter ya. Tadi dari berita yang ada di salah satu TV yang internasional, maksudnya TV resmi ya, mengabarkan bahwasanya ada getaran atau gempa di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Blora ya. Semoga saudara Sapu Jagat yang ada di daerah Jawa Tengah, Blora, Kudus, Pati semua yang terdampak bencana banjir, semoga diberikan kesehatan, kesabaran dalam menghadapi suatu situasi ujian ini. Semoga diberikan kesabaran dan semoga cepat selesai banjirnya, tidak ini lagi, dan semoga cepat mendapatkan solusi ya terkait banjir. Tapi saudara Sapu Jagat, mungkin ada dalam benak atau dalam pikiran kita terkait kenapa kok sampai tanah Jawa itu sekarang terkena dampak bencana yang menyeluruh gitu. Banyak bencana banjir di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor, tanah bergerak yang ada di Bandung. Dan ini jika umat muslim mau berpikir sampai Allah memberikan peringatan terus ya, ini kenapa, ada apa, ini harus bisa berpikir sampai situ, dan setelah berpikir bisa mengambil tindakan harus bagaimana. Ada yang mengaitkan dengan salah satu tulisan atau ramalan yang dikenal dengan ramalan Jayabaya. Nah, ini ada yang mengkaitkan terkait itu tentang 100 tahun, tentang ada simbol kereta Tanah Jawa Kalungan Wesi, yaitu lantai besi.
kereta tanpa jaran. Nah, itu mengkaitkan tentang itu. Akan istilahnya akhir-akhir dari mendekati tentang manusia di abad zaman ini yang menjadi fase yang terakhir. Walau alam bisawab, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita coba melihat dari sudut pandang gaib terkait gempa yang ada di Blora. Apakah ini ada hubungannya dengan Pulau Jawa, ataukah ini ada pertanda atau isyarat-isyarat dari alam? Nanti kita coba lakukan mediumisasi untuk sedulur sahabat jagat, karena nanti berdialog dalam bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ini hiburan, anggaplah ini tontonan, dan semoga dalam hiburan itu mendapatkan hikmah, dan hikmah yang baik yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya temani sama Ustaz Jahri. Udah siap Kang Jahri? Insya Allah. Ya, kita coba berdialog dengan sosok gaib yang bisa bercerita tentang kejadian-kejadian alam, khususnya di tanah Jawa, dan yang terbaru ini adalah gempa. Apakah gempa ini isyarat dari alam juga, ataukah ini hanya pergerakan lempeng bumi yang sewajarnya? Nanti kita coba berdialog dengan bangsa gaib yang mengetahui itu. Kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin nur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya benteng itu semua orang suntuk tidak terjadi. Bismillah bercahaya dari sang yang nur cahaya. Assalamualaikum dan jin sang yang nur cahaya nirwana, portal gaib sementara terbuka dan tertutup kembali otomatis sampai mediumisasi selesai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin kami sang yang bercahaya dan nirwana. Portal gaib terbuka. Saya mohon izin, biar gaibnya mengetahui tentang kejadian gempa yang ada di tanah Jawa, khususnya di Blora, yang bisa mengetahui itu, yang bisa bercerita tentang itu. Saya mohon masuk dalam tubuh meditatif. Tidak melukai jasad dan rohani, menyelaraskan dengan energi jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah jasumnya penyusup semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam, Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dengan siapa ini saya bicara? Dari alam surga loka. Alam surga loka. Dari utusan para penguasa di sana. Oh, iya. Kami adalah seorang resi. Orsi. Kenapa? Ada apa kok? Sepertinya Anda ini seperti
kecapean atau luka? Ada apa? Tidak. Oh, Kami agak sulit untuk menyingkronkan merasa tubuh ini. oh, baru pertama kali masuk ke dalam jasad manusia. Iya, iya, disingkirkan dulu. Mungkin dahulu kami menjalankan keilmuan dari kesaktian yang unsur dari energi bangsa jin. Oh, dulu yang Resi memiliki keilmuan. Oh, dulu hidup di zaman apa yang Resi? Di zamannya para dewa dewi. Para dewa. Oh, iya. Memang dulu di tanah Jawa identik sebelum adanya Islam ya? Iya. Sebelum adanya Islam masuk, banyak manusia yang menyembah para dewa. Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Tapi yang Resi sekarang di Swargaloka apa sudah masuk Islam atau? Oh, indah apa enggak gitu? Gimana sih alam Swargaloka yang Resi? Apa surga atau apa alam kayangan? Surganya para manusia yang mempunyai keilmuan yang belum sempurna karena unsur kekuatan kesaktiannya dibantu oleh bangsa jin. Dan mereka anggap surga itu surganya dari Sang Hyang Widi. Ternyata itu bukan dari Maha Gusti Sang Hyang Widi. Itu hanya surganya kami saat saja, hingga dalam satu sesaat untuk menunggu terjadinya kehancuran. Dan kami sebenarnya kenapa tidak bisa mensinkronkan ke jasad ini? Karena belum sempurna, belum sempurna dari kesaktian itulah yang menghalangiku. Yang Resi, berarti manusia-manusia zaman dulu itu memiliki kesaktian yang dibantu oleh bangsa jin, tapi setelah meninggal masuknya ke alam Swargaloka. Ya, itu tempat sesaatnya hingga karena menunggu yang bisa menyempurnakan. Bahkan para dewa pun sebenarnya ingin seperti manusia yang terpilih, yaitu para wali-waliannya Allah. Wali Allah itulah manusia yang sudah dekat dengan, tapi para wali pun sama, ada juga yang di Swargaloka. Kalau mereka di Swargaloka itu hanya sebentar, sementara mereka menunggu untuk bisa disempurnakan, untuk maksudnya untuk Ya,
Surganya, surga buatannya para yang mempunyai kesaktian, yaitulah bangsa goib, bangsa jin yang tertua yang mendirikan. Surga loka itu buatan dari bangsa jin. Betul. Posisinya di mana antara bumi? Oh iya, kalau boleh tahu yang sih posisi surga loka itu sendiri, apakah di atas langit, di tengah-tengahnya, atau Iya, apakah di antara langit 1, 2, 3? Dia ada di bawah langit. bawah langit? Langit berapa? Di bawah langit berapa ya? Di bawah langit yang ke-10 Udah tinggi. itu pun masih belum sampai, karena kedudukannya ada di yang ke-7. Tapi apa semua orang Sati zaman dulu masuk ke alam surga loka, atau hanya orang-orang khusus saja ya? Kalau orang Sati dia berbuat jahat, Dia tidak bisa ke atas sana. Dia hanya di dunia. Dia menjelma seperti apa yang dilakukannya. oh iya, iya. Menjadi kesaktian itu terlangsung unsur dari kesaktiannya. Mereka bisa menjelma seperti hewan, karena itu kesaktian yang menonjol dari mutlak yang menyesatkan. Itu bangsa siluman. Menjadi bangsa siluman mereka ya. Ya, mereka ada di bumi. Mereka ada di gua-gua ataupun di pegunungan. Iya, iya. Misteri manusia ini sangat luar biasa. Iya, yang terima kasih atas ceritanya. Mohon maaf, sebenarnya kami menghadirkan yang ini tadi lewat wasilah guru kami terkait bencana alam yang saat ini terjadi ya, khususnya di daerah Pulau Jawa, banjir. Saat ini banjir belum selesai, gempa terjadi. Ini ada apa kalau yang mengetahui itu? Itu semua adalah efek dari manusia-manusia yang tersesat seperti yang sudah aku bicarakan tadi. Manusia yang mempunyai keilmuan dari bangsa siluman. Itu mutlak adanya di tanah. Di dalam itu tidak bisa tembus sampai ke dalam. Hanya sedikit saja guncangan itu untuk memberi peringatan kepada manusia yang tersesat, dan efek dahsyatnya sang penguasa saat ini. Karena itu semakin mereka semakin mereka tidak ada keinginan untuk berhenti, diguncang kembali lebih besar di tanah itu. Oh, berarti kalau manusia banyak yang tidak ingat, banyak yang masih tetap melakukan kesesatan, akan ada guncangan besar lagi. Jika manusia itu
sudah menjelma seperti yang kubicarakan. Iya. Mereka menjadi berwujudan hewan-hewan sesuai dengan keilmuannya yang mereka sembah, yang mereka yakini, yang mereka jalani. Itu semuanya akan terkutuk dan akan tertimbun tanah di tempatnya masing-masing. Tertimbun tanah? Ya, karena ini guncangan hanya tanah saja, bukan dari lempengan bumi yang terbawa. Ini hanya lemah pijakan mereka. Mereka itu semuanya akan mengalami, akan terjadi. Mereka akan menjadi seperti hewan. Apapun keilmuannya, apapun yang mereka sembah, yang mereka yakini, itu semuanya akan terjadi nyata di saat ini juga. Karena waktu dan saatnya tiba, sudah sesuai dengan perjanjian mereka dan sesuai dengan penghambaan persembahannya mereka. Kenapa ada di tanah Jawa? Karena itu yang tertuanya ada di situlah, di guncangnya. Dan mereka pun akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya mereka, jika kesaktiannya seperti kami, mereka akan bisa naik ke dalam tingkatan langit di sana. Ya, sesuai dengan dosa yang mereka perbuat dan sesuai dengan kebaikannya yang didapatkan. Karena semua itu sudah menjadi catatan dari pasukannya Sang Pencipta. Para malaikatlah yang akan memberikan ajab langsung. Para malaikat kalau sudah, Ya, karena mereka sudah menipu daya manusia umum, manusia yang jelata, manusia yang sangat banyak di daerahnya masing-masing. Mereka dengan menipu itu sesuai dengan yang dijalankannya. Mereka menipunya sangat-sangat keji. Mereka membawa jubahnya agama, membawa agama yang saat ini banyak yang diyakini. Itulah mereka yang sangat keji. Mereka adalah penipu, pengkhianat agama. Kami terdahulu terang-terangan kami sesuai dengan kepercayaan dan keyakinanku, tapi mereka itu mengelabui rakyat.
melabuhi semua umat. Mereka mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sebenarnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka meyakini bangsa siluman. Mereka adalah manusia yang akan diajak. Mereka sudah jelas akan ditimbun oleh dia. Tanah yang mereka pijak, makanan-makanan yang mereka makan dari rakyat yang mereka tipu daya. Apakah itu berarti sosok figur tokoh ulama yang membawa? Mereka mengibarkan surban. Mereka mengibarkan ayat suci Al-Quran. Mereka menyebarkan dengan lantunan-lantunan suara yang merdu. Mereka memberikan suatu kekuatan. Sebenarnya kekuatan itu adalah karisma dari bangsa iblis yang menyebarkan kesesatan. Itu semua tipu daya manusia yang akan dilaknat langsung oleh bumi yang mereka pijak saat ini. Kami adalah penduduk pertama di tanah Jawa yang sudah ada di atas sana. Kami pun sangat menyesal, sangat bersedih, karena semua itu adalah kesesatan yang kulakukan. Maka dan saatnya tiba, kami akan mendapatkan penyelamat dari akhir zaman ini. Hanya satu yang kudamba-dambakan, hanya satu yang memberi kabar terdahulu sudah kudengar. Untuk menyempurnakan kami semua yang mendapatkan amal kebaikan, itu akan diberikan kesempurnaan. Dan akan dihilangkan semua kesaktian-kesaktian yang menyesatkanku waktu di zaman itu. Berarti yang lebih juga melihat kondisi saat ini merasa sedih. Ya, itu semuanya kembali kepada mereka yang menyembah, mereka yang telah tersesat. Apakah mereka akan berhenti di saat waktunya? Saat ini sudah diperingatkan oleh alam. Apakah mereka akan ambil suatu jalan yang baik ataupun yang buruk? Itu semuanya akan terjadi ajab. Mereka jika tidak berhenti, tidak dijalankan lagi penghambaan ataupun ritual secara diam-diam, dan penipu daya manusia dihentikan, mereka kembali kepada manusia yang seperti laharnya. Nanti akan reda peringatan itu, dan bahkan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau memang manusia yang dia menipu masyarakat menggunakan agama, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, di balik itu semua sebenarnya peran siapa ya? Apakah manusia itu sendiri untuk kepentingannya sendiri, atau memang di belakangnya ada sosok yang memerankan itu, mendorong manusia untuk tersesat dan membawa banyak orang
membawa banyak jamaah untuk tersesat. Ya, jika sudah terjadi, mereka mengikuti alur, mereka mengikuti bisikan-bisikan ataupun yang menjelma langsung masuk ke dalam jasad manusia dengan mengarahkan, itu akan terjadi semakin guncangannya semakin besar, bahkan akan meluluh lantakan tempat mereka. Karena sudah banyak peringatan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, mereka malah menjadikan suatu pekerjaan, kesempatan untuk menyesatkan manusia kembali. Setiap kejadian yang sudah diguncang, yang sudah diberikan suatu isyaroh dari alam, mereka bahkan memberikan suatu penghambaan, suatu ritualnya semakin diperbesar, semakin diperluas. Itu semua sesuai dengan bisikan yang mereka terima. Permintaan dari bangsa iblis dan bangsa siluman yang ada di tempatnya masing-masing. Setiap kejadian meminta suatu persyaratan, meminta suatu yang harus disajikan. Itu sebenarnya mereka semakin tersesat. Jika terjadi unsur guncangan, dijadikan suatu kesempatan agar manusia sebenarnya tersesat, mereka dibuatlah ritual yang besar. Sebenarnya bukan mereda, sebenarnya bukan untuk mencegah dengan cara seperti itu. Diberikan suatu makanan-makanan yang dijadikan tumbal, seperti hewan, seperti sesajen. Itu semuanya bukan mencegah, hanya kesempatan mereka untuk menyesatkan masyarakat di setempat itu. Di sekitar situ semuanya mengikuti apa yang mereka arahkan untuk memberikan persembahan. Itu semuanya bahkan akan meluluh lantakan tempatnya yang mereka pijak. Bahkan akan yang tidak bersalah pun, yang tidak mengikuti pun akan kena imbasnya. Semuanya, kalau dibentikan itu semua, karena perjanjian itu beda dengan penghambaan. Perjanjian itu bisa diputuskan di waktu tahun itu, tapi penghambaan itu terus menerus, turun menurun dari sampai ke anak cucunya. Mereka akan tersesat selama-lamanya, dan mereka akan menjadi hewan yang mereka sembah, yaitu bangsa siluman yang mereka berikan suatu tumbal. Itu semuanya terjadi, sudah terjadi. Maka dari itu guncangan-guncangan, peringatan demi peringatan itu kembali lagi dan kembali lagi. Bahkan akan terjadi lebih hancur, akan menjadi menelan semua penduduk yang ada di sekitarnya. Semoga tidak terjadi sedemikian. Saya mendengarnya kok ngeri. Allah Akbar ya. Kami pun sangat menyedihkan. Karena semuanya sudah terjadi.
Bahkan semuanya mereka tipu dengan dunia yang menutup mata rohaninya, dunia yang menutup semua keyakinan untuk menyembah kepada sebenarnya Sang Pencipta. Mereka alihkan dengan itu kesesatan. Sebenarnya mereka lakukan dengan mengatasnamakan agama Muslim yang mereka sudah tetapkan, sudah yakini. Terjadilah keguncangan dengan diselipkan suatu kesesatan, yaitu mengikuti arahan bisikan dari bangsa iblis. Berarti manusia yang memiliki bisikan dari bangsa iblis mengajak banyak orang, memiliki banyak ini ya. Semuanya jika tidak dihentikan itu semua, mereka akan terjerumus dan mengikuti semua tipu daya muslihatnya dengan mengiming-imingi dunia. Karena semuanya ingin berubah dengan serba kecanggihan. Kecanggihan itu bahkan akan menenggelamkannya sebenarnya. Karena jalannya tidak mutlak, tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh junjungan, oleh kekasih Sang Pencipta, yaitu Nabi yang turun di waktu dan di akhir zaman ini. Tidak sama sekali seperti para wali, seperti para pejuang itu pun sama. Banyak yang memakai kesaktian di luar jalur, di luar syariat Muslim. Sebenarnya kesaktian itu menutupi dan menghijab perjalanannya mendekat kepada Sang Pencipta. Kalau manusia yang memiliki yang tersesat terus membawa banyak orang, hanya sorban segala macam, itu susah untuk melihat kebenarannya ya. Kami pun melihat kalau sudah, apalagi ada embel-embelnya Habib. Nah ini yang pasti semua masyarakat Indonesia khususnya sangat menghormati, karena itu ada darah para Habib kan. Iya, tapi kalau hanya luarnya saja, kelakuannya bisikan dari yang didapat dari bangsa iblis, kita yang tidak tahu jadi ikut tersesat ya. Kenapa masyarakat di negeri ini, di tanah Jawa ini, yakin dengan arahannya mereka, karena mereka memakai jubahnya Kanjeng Nabi. Mereka mengaku-ngaku keturunannya, memakai nama Habib di dunia. Nyata di negeri ini semuanya adalah banyak kepalsuan. Mengaku-ngaku darah titisan dari Nabi. Iya.
Mereka memberi gelar seorang habaib. Iya, benar. Itu semuanya pendusta, pembohong. Semuanya adalah akan dilaknat. Walaupun mereka sudah mempunyai kedudukan gelar itu dan mengaku-ngaku itu adalah tipu daya muslihat dari kaum Yahudi yang sudah jelas ingin menyesatkan umat muslim. Karena di negeri, di tanah Jawa ini tidak ada sama sekali. Itu didatangkan dari negeri Arab. Manusia yang mengaku-ngaku seorang keturunannya para itu semuanya sudah tidak benar. Itulah yang sangat-sangat menyesatkan. Karena banyak pengikutnya, tidak hanya ratusan saja, ribuan pengikut, bahkan sampai menyembahnya, menundukkan dirinya. Itu semuanya akan ditenggelamkan, akan dimasukkan ke tanah yang mereka pijak, yang mereka saat ini menipu umat manusia. Dan yang terakhir, ya, saya mendengar ada ritual meminum darah Nabi, para habaib. Ada sekelompok habaib yang meminum darah Nabi. Ini sudah di luar konteks ajaran agama Islam. Tapi ini terjadi. Allah Akbar. Itu adalah pasukan Dajjal yang dikirim untuk menghancurkan umat muslim agar terajab, agar dimusnahkan dengan buminya sendiri. Karena mereka sudah mengikutinya, karena mereka sudah meyakininya, karena mereka sudah menjadi golongannya. Apa sudah semakin parah umat muslim saat ini yang banyak yang disesatkan karena mereka memakai jubahnya Nabi, memakai semua itu untuk senjata ampuhnya yang diberikan oleh para Dajjal, dan mereka diutus oleh kaum Yahudi di sana. Saya tidak mengira itu. Dulu saya sangat senang sekali dengan para karena Rasulullah berpesan, siapa yang mencintai ahlul baitku sama juga mencintai Rasulullah. Itu Allah Akbar. Itu semua senjatanya karena manusia sudah tertipu, harus mencintai nabinya di akhir zaman ini. Tapi mereka mengaku-ngaku sebagai keturunannya. Mereka mengaku-ngaku sebenarnya adalah mereka ingin menyesatkan semua sebanyak-banyaknya agar menjadi pengikutnya. Jelas semuanya akan terjadi lebih dahsyat lagi jika tidak berhenti mengikuti mereka, dan mereka tidak mempunyai pilihan mana yang benar, mana yang aslinya suatu kesesatan.
Manusia yang memahami itu akan bergegas keluar dari jalur mereka, dari pengikutnya mereka. Itu semuanya adalah tergantung manusianya sendiri, mau atau tidak keluar dari golongan itu dan menjadi kesesatan. Itu adalah pasukannya. Jika mereka berhasil menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, manusia itu akan menjadi pengikutnya dan menjadi golongannya. Bahkan nanti akan dijadikan pasukan, akan dijadikan senjata untuk menghancurkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang rahmatan lil alamin, yang menjadi arahannya Kanjeng Nabi sebenarnya. Mereka akan memerangi, dijadikan alat, dijadikan suatu pasukan. Astagfirullahaladzim. Ya. Semoga. Maka dari itu aku berpesan kepada manusia yang sudah digelapkan mata rohani ataupun mata secara lahiriah melalui iming-iming dunia. Itu semuanya cepat-cepat berhenti dan carilah kepahaman sebenarnya, kepahaman hidayah yang benar-benar di jalur yang benar. Kami pun di atas sana menyesal sudah menjadi pengikut dan menjalankan keilmuan ataupun kesaktian yang sudah menyesatkan, yang sudah menghambat perjalanan, yang telah menghijab diriku tidak berkembali ke alam yang telah ditetapkan. Alam swarga loka itu adalah alam sementara untuk ke atas perjalanannya lagi. Semuanya mendambakan. Ya, semoga ini ya. semua aku genggam. Genggaman ini yang akan ku membantu untuk mengubur, untuk menenggelamkan, untuk menimbun manusia-manusia yang sudah tersesat. Astagfirullahaladzim. Suatu benda itu bisa apa yang kalau itu mendapatkan perintah? Ya, ini semua adalah perintah. Lain, aku disempurnakan nantinya. Aku tetap mempunyai tugas ini. Semoga ayam terus istiqomah dan amanah dalam mengemban tugas itu. Dan semoga pembicaraan ini bisa memberikan pemahaman yang baru untuk masyarakat yang luas ya. Ya, kenapa aku diturunkan? Karena kedudukanku sebagai penasehat ataupun penyampaikan suatu yang harus kusampaikan. Sebelum terjadinya ini akan memakan semua ajab-ajab yang telah ditentukan. Astagfirullahaladzim. Akan lebih dahsyat jika tidak dihentikan semua itu. Insya Allah ya, semoga kami semua pun dapat mengetahui yang kebenaran. Terutama manusia itu yang mengatasnamakan dan memakai jubah untuk menipu daya manusia yang lainnya. Itu semuanya akan
jelas akan muku. Inilah yang akan mereka rasakan. Allahu Akbar, subhanallah. Insyaallah yang kami memahami itu, dan semoga banyak yang meyakini kebenaran yang benar menurut Allah, bukan benar menurut mereka. Walaupun mereka memakai sorban, memakai jubah, semoga kami diberikan pemahaman yang benar menurut Allah. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Udah cukup, yang pesan untuk kami udah cukup. Itu saja. Iya, yang terima kasih. Jangan melihat suatu bangunan itu megah atau tidak. Karena di dalam bangunan itu belum tentu isinya suatu kebenaran. Oh, iya. Iya. Walaupun itu bangunan itu berdiri megah seperti istana, seperti terdahulu, akan muncul dan semuanya akan ditenggelamkan. Terima kasih. Kecanggihan, kemewahan, semuanya akan dimusnahkan. Perlu diketahui, negeri terdahulu yang sudah jelas kulihat, yaitu Atlantis, itu ada di sini dan sudah ditenggelamkan. Nanti saat ini akan menonjol kembali jika dirawatnya. Itu semuanya di jalur yang benar akan dinikmati semua umat manusia di negeri ini. Tapi dengan kepalsuan, dengan secara menipu daya, akan dimusnahkan. Astagfirullahaladzim. Ya, insyaallah kami memahami pesan yang dan semoga yang nanti yang resih selesai menjalankan amanah ini, selesai menjalankan tugas ini, mendapat kesempurnaan dan melanjutkan. Sebenarnya aku tidak sabar lagi menunggu, karena sudah lama udah padam-bakan, tapi harus menjalankan tugas terdahulu, baru kami disempurnakan. Ya, itu semua proses untuk menguji kami dengan kesabaran. Semoga diberikan kekuatan untuk sabar yang sampai selesai tugasnya. Amin ya Allah. Ya, terima kasih yang atas hadirnya, atas nasihatnya, atas wejangannya. Semoga semuanya diberikan kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hidayah yang benar-benar di jalur suatu kebenaran. Amin ya Allah. Real dari yang menuntun, yang menurunkan, yaitulah yang telah terpilih menjadi kekasihnya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Kami unjuk pamit. Ya, terima kasih yang silahkan melanjutkan tugasnya. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berkata-kata, ini bangsa jin dari alam surga loka ya. Menjelaskan sedikit, saya jelaskan, simpulkan tentang manusia yang tersesat atau disesatkan. Nah, ini yang kasihan itu manusia yang disesatkan, terkait manusia yang memiliki kedudukan dalam bermasyarakat, memiliki banyak pengikut, ternyata disesatkan oleh bangsa iblis
yang menggunakan jubah, yang menggunakan dalil agama. Walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, bukan dalam arti kami memaksud menyalahkan suatu golongan atau kaum, tapi ini hanya dari sudut pandang gaib. Anggaplah ini hiburan, semoga hiburan ini bisa diambil hikmahnya dan hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebenaran yang datangnya dari Allah dan bukan benar menurut manusia tapi benar menurut Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.